bukan lantai ya, pasar gitu Pasar ya. Pasar tradisional. Pasar pada umumnya ya. Yang namanya itu Pasar Sentiling. Iya, dulu lebih terkenal dengan Pasar Sentiling. Pasar Sentiling itu legend banget itu. Iya. Nah, lapangan Mataram juga itu sempet apa sih? Sempet rame juga Lex di sana ya. Citayamnya Pekalongan. Iya, Citayam. Dulu kayaknya nggak ada yang satu jalur. Dulu jalur ya. Dua jalur semua, ya. Jalur semua ya. Iya. Iya betul. Kalau karena rekayasa arus lalu lintas akhirnya satu. Kinetika. Akhirnya jadi satu jalur. Ya, satu jalur ya. Iya. Terus gua tahu arah lu kemana. Iya. Nggak beli tiket kan? Iya. Ikut orang aja. Iya kan nggak beli tiket. Nggak beli tiket. Iya. Itu zaman segitu tuh anak kecil kayaknya sudah jadi poin sendiri kalau bisa masuk besok tanpa tiket. Iya betul. Iya kan? Ikut orang aja. Iya. Di belakangnya. betul. Pintu masuk Pasar Senggol. Oh iya. Soto apa namanya? Soto Carlam. Iya, Soto Carlam iya. Itu legend banget. Iya, Soto Carlam. Kan masih buka tuh sampai sekarang. Oh iya. Legend juga itu nih. Itu bukan dekat alun-alun itu lokasinya alun-alun. Lokasi alun-alun. Ya. Legend itu, Mas Luki legend. Sudah. Sudah Lex, sudah. Oke. Nah, kita balik lagi kita malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol berdua. Betul, ngobrol-ngobrol yang bisa kita obrolin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bermanfaat deh pokoknya ya. Buat kalian yang sedang menonton podcast Albin Everywhere. Yes. Sekali lagi disclaimer ya bahwa podcast ini itu kita buat, kita nggak tahu ternyata sudah ada formatnya podcast everywhere kayak gini. Iya, pokoknya kita selalu sounding untuk disclaimernya ya. Ya, dan awalnya sebenarnya kita berdua diskusi, kita mau bikin ngobrol dimanapun dan kita mendokumentasikan gitu kan. Nah, yang pasti pertama dengan konsep yang audio only awalnya. Ya kan. Kemudian kita why not untuk divisualisasikan. Iya betul. Awalnya juga pakai apa sih? Kita pakai handphone ya. Pakai handphone kita awalnya. Jadi ini mungkin ada kualitas pembagusan visual. Jadi kita pakai kamera yang proper lah ya. Iya, mirrorless. Baik. Kita lagi ngopi-ngopi santai nih. Kita lagi ngobrol sambil ngopi di Ngabangan, kedai kopi Ngabangan, tepatnya di Pekalongan ya. Jalan Surabaya. Gang 5A. Kalau Anda di Pekalongan bisa mampir atau di luar kota bisa mampir lah kalau pas di Pekalongan ya di kedai Ngabangan ini. Ada di Sherlock ya. Sherlock di map. Google Map ada. Kalau di Sherlock juga ketemu, di search aja. Iya, di search ya. Ngabangan kopi gitu. Buat teman-teman mungkin yang belum tahu atau masih asing nih dengan nama kedai kopi Ngabangan. Nah, sekali lagi ada di Jalan Surabaya Gang 5A ya. Ya, betul. BTW, tadi lu nyasar nggak sih ke sini? Tadi alhamdulillah enggak ya. Pakai juga kan Sherlock kan? Enggak dong. Oke. Dan ternyata gampang sekali dicari karena tempatnya karena di depan depan gang tuh ada sign-nya ya. Iya. Tandanya. Ngabangan Coffee. Ngabangan ya. Sorry Ngabangan Coffee. Jadi akhirnya langsung aja. Enak udah ya nyampe ya. Iya. Dan secara gue juga nggak asing-asing banget lagi sama daerah sini. Oh ya? Daerah Sugiwaras ya maksudnya ya. Di daerah Jalan Surabaya, Jalan Semarang, terus jalan apa lagi sini? Jalan yang ke warung makan puas itu jalan apa ya? Jalan Surabaya. Semarang, Surabaya. Iya. Oh, ini sepanjang ini dari ujung sana sampai ujung SMA Islam SMA 1 Jalan Surabaya. Iya, itu Jalan Surabaya. Itu Jalan Surabaya. Oh iya, SMA 1 Surabaya ya. Iya, gue ingat akhirnya. Terus nyampe ke ujung tetap Surabaya, terus ke sini Semarang ya. Semarang ya, sampai perempatan Jalan Agus Salim. Iya, Jalan Agus Salim Pekalongan. Terus yang di sini mentok itu ada rumah sakit ya? Ya, rumah sakit Siti Khotijah ya. Jalan Bandung ya, betul. Nama-nama kota ya. Dan kita mencoba mereminder beberapa tempat-tempat spot di Pekalongan ya. Iya, tempat-tempat yang viral. Yang legend sih tempatnya ya. Yang legend. Di sini ada pasar sebenarnya, Pasar Banjarsari ya, di era-era sekarang mungkin itu kalau gue
Kalau gue inget-inget itu sekitaran tahun 2005 deh Lex. Baru ada Banjarsari itu ya. Nama pasar Banjarsari. Karena itu lu inget banget kan? Iya. Apa story lu di situ? Iya, ya betul kan? banget. Dan apalagi kan dulu juga namanya bukan pasar juga, Mall Banjarsari ya. Mall Banjarsari. Mall Banjarsari. Walaupun di situ ada pasar tradisional Iya, ya. di belakangnya ada pasar tradisionalnya. Oh iya. Di belakang ya? Di belakang. Bukan di atas. Di belakang tradisional Lex. Tapi di mall lu ada itu ngebuka pintu Iya. pasar tradisional. Iya, belakangnya kan berarti kan. Oh belakangnya? Belakangnya kan. Oh belakangnya mallnya. Ya? Belakangnya mallnya maksudnya. Tapi di lantai manapun ada. Iya, ya? dari lantai dasar iya. sampai lantai atas pun itu masih pasar tradisional. tembus semua. Iya oke. Depannya itu mall, belakangnya pasar tradisional. Iya, betul. Oke, iya. Konsepnya memadukan pasar tradisional dan pasar modern ya. Iya, konsepnya seperti itu, lebih ke seperti itu sih. Dulu awalnya itu pasar memang pasar tradisional ya. Awal-awalnya dulu ya. Nggak ada 2 lantai 3 lantai, nggak ada. Semuanya Rata di dasar. lantai. Apa sih? Lantai apa sih? Bukan lantai ya, pasar gitu Pasar ya. Pasar tradisional. Pasar pada umumnya ya. Yang namanya itu pasar Sentiling. Iya, dulu lebih terkenal dengan pasar Sentiling. Pasar Sentiling itu legend banget itu. Iya. Dan di situ itu Dari zaman kakek gue kayaknya Lex ya. iya ya. Sampai tahun-tahun yang tadi gue sebutin lah. Karena memang kita semuanya karena itu pasar induk Iya. ya. Karena itu pasar induk Pekalongan. Jadi ya Siapa sih nggak tahu ya? semua bongkar muat di situ ya. Iya, betul. Bongkar muat betul ya. Bongkar muat. Jadi pagi-pagi banget, pagi buta memang sudah ada aktivitas di situ. Iya. Ya. Mulai dari apa sih? Dari sandang, pangan, itu ada semua di situ. Ada Di pasar komplit ini ya. ada. Lu sering ke pasar Banjarsari, pasar Sentiling waktu? Dulu zaman waktu kecil. Sering ya? Iya, sering diajak. Oke. Ngapain kalau ke pasar lu? Diajak ibu lah belanja. Belanja ya? Belanja. 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 Oke. Kalau memang ke pasar karena sekarang pasarnya pindah dalam keadaan pasar Banjarsari itu sekarang terbakar. Iya, tahun berapa tuh dulu berarti Lex? Gue lupa inget kalau itu. Terbakar yang gue masih di sini, gue masih di Agus Salim berarti 2018. Oh iya, 18? Yes. Oh iya, 18. Iya, 18 ya, betul. Gue ngelihat kobaran api dari tempat usaha gua itu terbakar. 2018. Oh iya, betul. Itu terbakar Betul. ya. Nggak entah terbakar atau dibakar. Biasa lah ya. Ada udang di balai rempeynya ya. Iya, Rempeynya. Tapi kita nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak usah ngobrolin yang itu ya. Iya. Itu terbakar kemudian akhirnya karena pasarnya memang sebagian besar terbakar ya. Akhirnya dipindahkan ke Sorogenen ya. Iya, Sorogenen. Dan pasar tuh ternyata ada kontraknya Lex ya. Setahu gue kiosnya? Enggak. Pasarnya itu tuh kontrak. Oh, mungkin itu tanahnya memang punya pribadi. Iya, jadi kalau nggak salah ya kalau yang pernah gue dengar tuh setiap per 25 tahun kayaknya. Oke, ya betul. Iya. Iya, mungkin bisa jadi, Per 25 tahun. Bisa jadi karena untuk lapangan Sorogenen pun punya perorangan. Perorangan itu. Dan lapangan Mataram yang ada di Pekalongan itu punya perorangan. Luar biasa. Yang dihibahkan. Oh, dihibahkan. Oh, Di iya. lapangan Mataram dihibahkan. Oh, dihibahkannya ya. Dihibahkan ke Pemkot. Yang menjadi aset sekarang. Menjadi asetnya Pemkot berarti ya, aset daerah. Nah, itu ngomongin soal lapangan Matraman. Lapangan Matraman. Lapangan Mataram juga itu sempat sempat ramai juga Alex di sana ya. Citayamnya Pekalongan. Iya, Citayam. Jadi sempat ramai banget ya di sana ya. Ramai banget. Ya, pada era tahun-tahun berapa itu berarti? Setahu lu tahun berapa? Tahun 2000-an gitu deh. 2003 itu rame banget. 2003 2005 itu rame banget. Iya, sampai tiap pagi setiap hari Minggu tuh ada acara musik dulu ya. Yes. Apa sih namanya dulu kalau nggak salah? Di lapangan Mataram. Iya. Itu ya bukan acara sih, memang kalau ada event ya di situ tempatnya. Enggak, maksudnya tiap pekanan gitu. Oh iya. Indie ada dulu. Oh, acara indie. Iya. Oh iya. Dulu ada Acara beberapa pekan dulu ada di sana. Iya betul ya? Betul ada. Iya. Kita balik lagi ke pasar Banjarsari. Ketika lapangan Sorogenen ini dipakai 2 kali untuk pengalokasian pemindahan pasar. Iya, Ketika iya. dibangun, ya kan, pindah ke Sorogenen. Pasar Banjarsari sudah jadi, mereka pindah lagi ke pasar Banjarsari. Betul. Kan? Ketika terbakar, balik lagi ke situ.
Dan ada pasar darurat juga kan di sebelah sini, Ada Jalan di Pati Yunus, ya, kan? karena mungkin sudah nggak menampung ya. Iya. Ya. Dan kalau menurut lu gimana Lex? Jalan pasar dadakan di Jalan Pati Yunus dengan kondisi yang seperti sekarang ini? Ya nggak representatif pasar itu yang di Jalan Pati Yunus ya. Iya. Itu nggak representatif. Apalagi sekarang memang ada rob. Ya gitu betul kan. itu. Kayaknya apa sih udah menjadi masalah tahunan ya? Iya, PR buat pemerintah Kota Pekalongan ya, Pak Wali. Mungkin jadi perhatian Anda. Ya, selamat. Terus kalau yang di sanaan lagi ada gereja kan ya? Nah itu dia gereja betul. Gereja yang ikonik banget. Aha. Itu gereja itu setahu gua ya. Satu-satunya gereja mungkin ya ada notes catatan tersendiri mengenai gereja yang di Pekalongan itu. Itu kalau di searching itu one of pokoknya satu dari gitu maksudnya. Dari berapa gereja kategori itu ada di Pekalongan satu. Gitu. Ya. Kemudian mungkin ada lagi yang di lapangan Jatayu itu ada gereja lagi juga. Ya, kan? betul, gereja lagi. Itu bangunan dari zaman Belanda itu. Zaman Belanda ya berarti. Iya. Daerah lapangan Jatayu itu kayaknya kebanyakan bangunan Belanda ya. Bangunan Belanda Dari yang kantor Karisidenan bener ya? Kantor wali kota. Dulu wali kota. Dan dulu bank pertama di Pekalongan itu di daerah sana ya? Bener ya? Bank ya? BRI dong. Ke sana lagi ke utara. Bukan. Bank pertama di Pekalongan. Bank apa dong? Bank Mion. Yang di satu kompleks sama kantor wali kota yang dulu. Bank apa ya? Kurang paham tapi yang gue baca sih di Heritage Pekalongan ada. Oke. Kalau lu baca literasi ya mungkin iya di sana. Ya kan? Bank pertama kali di Pekalongan. Setahu gua BRI di sana. Jalan Biar Supratman ya. Jalan Biar Supratman itu bank ya tau lah bank punya rakyat. Bank rakyat Indonesia. Gitu. Kalau nggak salah dulu pertama kali bank tuh di situ. Di kompleks wali kota. Iya. Oh, I know. Sekarang jadi museum batik. Bukan yang sebelah barat. Apa itu? Karsidenan bukan sih? Sebelah. Oh, itu gubernuran itu. Iya, pokoknya dulu tuh di kompleks itu kalau nggak salah. Oke. Itu kantor gubernur itu. Kantor nggak ngerti ya cabang gubernur atau gimana gitu ya. Yang di sebelah barat ya. Iya, sebelah barat. Itu gua pernah mengcapture foto zaman dulu jadul sama real time-nya waktu pada zaman gua nge-collapsin foto ya. Foto lawas sama foto baru gua collapsin. Gua pernah itu sampai perombakannya hanya beda di jalan yang dulunya tanah sama aspal kemudian sama pagar. Pagarnya berubah. Kalau bangunannya masih utuh. Masih utuh ya. Kayaknya semuanya rata-rata kalau bangunan masih utuh, Lex. Masih utuh ya. Iya, masih utuh. Peninggalan zaman Belanda. Bangunan Belanda. Iya, itu dia. Pekalongan kemudian yang paling menarik adalah kalau menurut gue ya, pemindahan dari 2 jalur ke 1 lajur. Jalan Hayam Muruk sama Jalan Gajah Mada. Jalan Hayam Muruk ke Jalan Gajah Mada. Iya. Itu 2 jalur. Zaman gua dulu itu 2 jalur. Gajah Mada itu lurus ke timur itu masih bisa, nggak belok ke Jalan Merdeka. Itu masih 2 jalur itu. Iya, masih 2 jalur. Dan di sebelum kantor pos polisi itu ada lampu merah. Iya, di traffic light gue ingat kalau di situ masih ingat. Ya. Sampai ke Jalan Hayam Muruk itu masih 2 arah. Iya, masih 2 arah, betul. Sekarang kita nggak bisa lewat dari Jalan Gajah Mada dari depan stasiun lurus sudah nggak bisa kan, belok kiri. Berarti Jalan Gajah Mada. Sebentar. Kalau gue inget yang di atrium jalan apa berarti Lex? Merdeka itu juga pernah 2 jalur nggak sih? Pernah kayaknya deh. Itu jalan kecil. Iya, kalau nggak salah pernah tadi kayaknya. 2 jalur. Oh iya pernah. Karena dekat rumah. Iya itu 2 jalur juga. 2 jalur ya. Dulu kayaknya nggak ada yang 1 jalur. Dulu 2 jalur ya. 2 jalur semua. Ya. Iya. Iya betul. Karena rekayasa arus lalu lintas akhirnya 1. Iya. Akhirnya jadi 1 jalur. Ya 1 jalur ya. Iya. Terus yang paling ikonik juga Pekalongan itu Sri Ratu Lex kalau Sri Ratu, iya kecil gue nih Sri Ratu. Mall pertama di Pekalongan nggak sih? Kan setelah Sri Ratu terbakar kan muncul Trendshop. Trendshop bukan mall. Iya, apa sih? Toko retail ya. Maksudnya kan itu juga sempat rame juga. Oh iya, ya setelah Sri Ratu kebakar kan. Iya, kan bahkan dulu kayaknya
radio tempat kita kerja dulu, lu pernah nggak sih event di sana? Pernah. Ya kan? Pernah ya. Nah, betul berarti. Iya betul. Tapi kan setelah Sri Ratu Terbakar ya. Betul. Semenjak itu kan muncul beberapa mall-mall di Pekalongan ya, ada Hypermart, kemudian ada Sri Ratu tapi yang lebih gede. Kemudian di Hanover, Sri Ratu di Jalan Urip Sumoharjo itu kan tadinya Sri Ratu. Iya. Kemudian karena terbakar mungkin pindah situ ya. Iya betul. Kemudian jadi setelah di Sri Ratu itu jadi apa ya? Mega Center. Iya. And then sekarang jadi itu produk Perancis itu ya. Iya. Sebelum itu ada produk Perancis kemudian produk Indonesia ya, Trans ya. Iya kan? Iya betul. Iya kan simbol C itu kan. Iya, simbol C, itu kan dari Perancis. Ya terus ke lokal lagi. Lokal pride ya. Di lokal pride. Kemudian ada bukan depannya sih, lebih ke arah ke berarti mana? Utara lagi sedikit tuh ada bioskop dulu. Oh iya. Bioskop Mataram ya. Iya Mataram. Bioskop Mataram ya. Gue pernah nonton di sana. Yang itu adalah bioskop Gajah Mada KW ya. Oh iya. Enggak, maksudnya kan dari ada bioskop Gajah Mada. Oh iya betul. Kemudian ada satu lagi yang grade-nya agak turunan itu bioskop Mataram. Iya bioskop Mataram, betul. Itu. Gue inget banget dulu diajak nonton sama om gue tuh. Mr. Vampir dulu. Oh ya? Mr. Vampir judulnya. Iya. Mr. Vampir 92. Ketahuan. Mr. Vampir 92. Tapi gue waktu itu masih SD. Berarti jadul banget ya. Iya, tapi setahu lu ada berapa bioskop Pekalongan? Nih, yang gue inget ya. Daerah situ Mataram. Ya. Mataram. Geser lagi ke jalan depan pom bensin itu bioskop Gajah Mada. Sebelum Gajah Mada ada dong. Atrium. Bukan. Sebelum ada Gajah Mada ada bioskop. Apa tuh Lex? Bioskop Merdeka. Oh iya Merdeka. Ya deket-deket rumah. Ya betul. Ya jadi di situ tuh sepanjang jalan tuh ada 3 bioskop tuh ya. Gajah Mada, Merdeka, Atrium. Atrium itu dulunya bioskop juga. Iya maksudnya ada 3 bioskop di satu jalur itu. Setelah itu jadi gini, setelah Merdeka nggak ada, itu depannya Merdeka itu sebelum Atrium ada bioskop lagi. Apa bioskop tuh? Remaja. Tahu loh? Enggak ngerti ya, bioskop remaja. Iya. Nah, setelah bioskop remaja dan Merdeka itu habis masa jayanya, muncullah Gajah Mada. Iya. Gajah Mada, kemudian Mataram. Kemudian Atrium. Gitu. Jadi mungkin era gue tahunya Mataram, Gajah Mada, Atrium, Rahayu Fajar. Fajar. Tapi Fajar gue nggak yang tahu banget. Cuman Rahayu gue pernah tahu. Yang sekarang jadi Kojo Ana Sub ya. Iya Sub betul. Ya, oke. Jadi bioskop ada di Pekalongan itu Mataram, Gajah Mada, Atrium. Kalau secara semuanya ya. Iya. Gajah Mada, Merdeka, Remaja, Atrium, Mataram, Fajar, Rahayu. Ada 7. Ada 7 ya di Pekalongan. Dan hal yang gue konyol dulu nonton tuh gini Lex. Di bioskop sini. Astagfirullah, di mana? Depan Atrium. Depan Atrium ada bioskop Merdeka. Merdeka. Gue inget banget dulu Lex. Gue waktu itu masih SD kalau misalnya sama teman-teman semua nih. Gua tahu arah lu kemana. Iya. Nggak beli tiket kan? Iya. Ikut orang aja. Iya kan nggak beli tiket. Iya. Itu zaman segitu tuh anak kecil kayaknya sudah jadi poin sendiri kalau bisa masuk bioskop tanpa tiket. Iya betul. Iya kan? Ikut orang aja. Iya. Di belakangnya. Betul. Dan nanti ada titik ketemunya di belakang Lex. Oh iya. Ketemu sama teman-teman yang lain. Oh iya. Itu sudah pride ya, masuk tanpa tiket ya. Sampai segitunya dulu ya. Seru ya. Tantangan tuh. Seru. Karena memang zaman itu kenakalan kita cuman itu, cuman nonton bioskop gratis ikut orang gitu ya. Terus kemudian apalagi yang ikonik di Pekalongan ya, yang jadi legend gitu ya. Mungkin lebih ke daerah monumen ya. Monumen ada apa? Oh monumen. Mungkin dulu kan itu kan tiap malam ada orang jualan mainan, ada makanan. Main skateboard, main macam-macam di situ ya. Iya. Dulu waktu kecil ada yang banyak peminat. Jadi ada yang jual mainan, ada yang jual jagung bakar, ada. Pernah tahu gue. Iya kan? Iya. Sampai ada yang jualan makanan, dulu ramai banget. Jadi setiap hari malam Jumat mungkin dulu ya, Kamis malam Jumat mungkin lebih ramainya ke daerah monumen itu. Oh iya, betul. Karena ramai banget di daerah situ.
Mirisnya akhirnya taman itu akhirnya jadi kumuh ya. Iya. Akhirnya jadi kumuh. Jadi kumuh dan jadi tempat apa sih? Tempat mangkal. Iya, tempat mangkal ya. Para Iya itu lah. iya kan? You know lah ya. Iya. Iya. You know lah. You know lah ya. Bukan you know lah ya. Jadi tempat mangkal. Iya, ya. Kita sebenarnya cuma bahas Pekalongan doang nih, tapi ada yang satu legend menurut gua, yaitu di sebelah bioskop Fajar dan Rahayu itu ada soto yang legend banget. Fajar dan Rahayu ada soto. Pintu masuk Pasar Senggol. Oh iya. Soto apa namanya? Soto Carlam. Iya, soto Carlam ya. Itu legend banget. Iya, soto Carlam. Sekarang di mana ya? Masih ada. Di jalan. Mungkin masuk ke situ, mungkin masuk ke pasar yang baru, Pasar ya? Sugi Waras. Mungkin masuk ke situ karena memang dialokasikan Carlam itu buka juga di depan Matahari. Kan para pedagang situ kan dipindah semua ke Pasar Sugi Waras kan. Kalau yang di jalan itu soto apa, Alex? Soto mana? Yang PPP. Iya. Itu bukan, itu soto tauto biasa, bukan Carlam itu. Oh iya. Soto tauto Pekalongan. Soto Tauto Pekalongan. Iya. Kalau Carlam itu legend. Iya, Carlam. Pernah dengar Ya. dan pernah coba juga. Ya gitu, sotonya ya kalau orang baru pertama kali lihat kayaknya nggak nafsu. Tapi setelah makan, wah bakal lagi. Satu kurang. Satu mangkok kurang. Iya. Pas karena mangkoknya kecil, Vin. Iya betul. Mangkoknya kecil, kita makan Mangkok kayaknya khas Pekalongan gitu ya. Khas nggak sih? soto. Khas soto ya. Khas soto ya. Kecil mangkok bubur kacang hijau. Iya betul. Ya, Bubur kacang hijau. itu legend satu. Yang kedua mungkin ya semacam soto tempe gitu kan. Oh iya, soto apang gitu. Soto apang. Iya, yang deket-deket sini lah ya. Ya, dekat sini, dekat Pasar Sorogenen. Kemudian opor lontong Badrun itu tuh legend semua. Legend ya. Satu lagi Apa Lex. itu? Mas Duki. Oh iya, Mas Duki. Nah, Itu apa itu? Garang asem. Garang asem. Oke. Yang di mana? Di Jalan Sulawesi. Yang di sini, yang di dekat alun-alun. Yang dekat alun-alun. Mas Duki. Yang masih buka tuh sampai sekarang. Oh iya, iya. Legend juga itu nih. Itu bukan dekat alun-alun itu lokasinya alun-alun. Legend itu, Mas Duki legend. Dan sampai sekarang pun ada kan megononya dengan kemasan Iya. apa sih? Kaleng ya. Ya, Dengan kemasan kaleng ya. Megono dikemas yang lebih modern ya. Iya. Iya. Dengan packaging lebih modern ya. Dan mungkin itu apa sih namanya? Mungkin buat orang-orang Pekalongan di luar kota ya, yang pingin menggono. Nah, mungkin Bisa itu. Iya, alternatifnya bisa belilah di tempat Mas Duki kita. Atau waktu mampir ke Pekalongan beli bawa balik. Iya, Ya. iya. Itu bertahan berapa lama ya? 1 tahun kayaknya. Wih, Iya, 1 tahun? kalau nggak salah. Kan di luar sana? Iya, Buset. kalau nggak salah. Bukannya Megono itu cuman berapa hari sih? Iya, tapi kan nggak tahu juga ya. Pakai formalon ya. Iya. Terus kalau yang di Kergon itu bukan di Pasar Anyar kita sebut ya. Iya, Itu apa itu? Garang asem apa itu situ? Iya. Nasi uwet. Nasi uwet. Nasi uwet siapa? Siapa sih, lupa gue. Gue ingetnya Mas Duki sih, tapi di situ Mas Duki bukan ya? Bukan Bukan ya? beda lagi nasi Iya, uwet. nasi uwet. Yarkasi. Zarkasi. Yarkasi. Iya, itu Oke. juga tempat dulu tuh kalau ada artis-artis ya. Iya, Kalau dari iya, luar iya. kota ya. Iya, mampir situ. Mampir di situ Mas. Ramai banget ya? Ramai banget. Iya sih, ya Pekalongan punya legend-legend kuliner. Kuliner ya, di antaranya tadi ada Yarkasi, ada Mas Duki, terus apa lagi? Soto Carlam, ya kan? Iya betul. Terus apa lagi? Eh, Sebenarnya banyak lagi ya. banyak. Legend-legend, cuman yang lebih menonjol mungkin 3 ini. Mungkin. menonjol ya. Ya menonjol. Oke sih, masih banyak yang legend Iya. kita Pekalongan. Nanti kita bakal bahas lagi ya di podcast Alvin Everywhere. Iya betul. Kayaknya sudah durasi mencukupi untuk kita upload. Jadi kita sudahin dulu nih. Iya. Ya. Next deh kita ngobrol Pekalongan dan sekitarnya ya. Iya. Mudah-mudahan bisa episode ini berkenan buat kalau ada yang pengen ngasih tahu apa namanya tempat legend Pekalongan atau tadi ada yang salah-salah koreksi silakan Iya, di kolom komentar ya. Ya. Dan seperti biasa udah pada tahu kan kita siapa? Oke Kak, ada gue temannya Alex. Dan gue temennya Vino. Jangan Iya. lupa subscribe dan like. Iya. Oke, bye bye. Oke, dah.